Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom nama budaya. Salam harmoni. Perkenalkan, saya Komang Sujara Dewi dari kelas J semester 6 dengan NIM 201 103 1055. Nomor absen 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penerapan NLP modeling untuk menciptakan rasa percaya diri. Baik, sebelum masuk ke langkah-langkah penerapan dari NLP modeling tersebut, saya akan membahas mengenai pengertian dari NLP dan NLP modeling. Yang pertama, pengertian dari NLP. NLP atau Neuro Linguistic Programming merupakan teknik yang dilakukan untuk mengubah kebiasaan, sikap atau perilaku seseorang. Nah, sedangkan NLP modeling adalah proses terhadap mengamati seorang model untuk menjadi rangsangan gagasan sikap dan perilaku untuk ditiru dan mengalami perubahan sikap atau perilaku sesuai dengan model yang diamati atau model yang ditiru. Baik, itu pengertian singkat dari NLP dan NLP modeling. Selanjutnya kita akan masuk dari penerapan NLP modeling untuk menciptakan rasa percaya diri. NLP modeling yang saya lakukan adalah menciptakan rasa percaya diri dalam pementasan tarian Legong PKB. Karena kebetulan saya tergabung dalam tim Legong PKB. Baik, langsung masuk ke langkah-langkah. Yang pertama, langkah yang saya lakukan adalah menentukan model yang untuk ditiru. Di sini saya memilih model saya yaitu senior tari yang tergabung satu tim dalam Legong PKB. Nah, mengapa saya memilih model ini? Karena menurut pengamatan saya, model ini selalu memberikan aura-aura yang positif ketika latihan. Baik, selanjutnya ke langkah yang kedua yaitu unconscious asimilasi. Nah, pada langkah ini kita meniru perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh model kita tanpa melakukan penyangkalan. Nah, pada langkah ini saya meniru perkataan positif yang dikatakan oleh model saya, yakni kita pasti bisa kok asalkan kita latihan terus. Kita memiliki power yang tinggi pada diri kita. Maka dari itu kita harus mengeluarkannya 100%, jangan setengah-setengah. Lalu ketika mendapat gerakan yang sulit, jangan pernah mengatakan bahwa saya tidak bisa melakukan gerakan ini sulit. Jangan pernah mengatakan itu. Tapi katakanlah, tidak ada gerakan yang sulit, tidak ada gerakan yang tidak mungkin untuk ditiru. Semua gerakan itu pasti kita bisa lakukan dengan mencobanya dan melatihnya terus. Dan juga ada salah satu motivasi atau cara yang dikatakan oleh model saya itu untuk membuat dirinya itu bisa menangkap suatu gerakan dengan cepat. Yaitu kamu harus membayangkan pelatih atau orang yang melatih itu ada dalam dirimu. Ada dalam dirimu sendiri. Bayangkan dia merasuki dirimu. Jadi dengan hal itu maka kita akan dengan cepat mengikuti gerakan yang diberikan oleh pelatih. Nah, itu perkataan yang dikatakan oleh model saya. Lalu kemudian ada perilaku yang saya contoh dari model saya ini, yaitu yang pertama, dia selalu berada di depan ketika diberikan gerakan baru. Dia selalu berada di depan untuk melihat gerakannya. Kemudian selanjutnya dia selalu berani menunjukkan gerakan yang telah ia tangkap. Dia menunjukkan, apakah begini gerakannya? Dia menunjukkan seperti itu kepada pelatih. Jadi dia menunjukkannya tanpa adanya rasa takut atau rasa malu. Jadi itu menunjukkan bahwa dia sangat percaya kepada dirinya sendiri. Nah, jadi itu perkataan dan perilaku dari model yang saya gunakan sebagai contoh. Nah, jadi
dalam langkah ini saya selalu memposisikan diri pada alam bawah sadar, jadi keadaan tenang atau rileks. Saya mengatakan kepada diri saya sendiri di dalam hati, bahwa saya pasti bisa. Saya sebenarnya memiliki kemampuan yang tinggi, cuma itu belum saya keluarkan. Jadi sekarang saya harus mengeluarkannya 100%. Itu yang selalu saya katakan setiap latihan, dan itu saya katakan pada diri saya sendiri dalam hati sebelum latihan, untuk menciptakan rasa yang semangat dan percaya diri bahwa saya itu pasti bisa menangkap atau melakukan gerakan yang diberikan itu secara tepat dan powerful. Nah, jadi itu yang saya lakukan. Saya selalu katakan pada diri saya sendiri. Nah, jadi itu tahap unconscious asimilasi. Lalu selanjutnya ada tahap praktik atau latih. Nah, pada praktik latih ini, jadi kita terus melatih diri kita sesuai dengan model yang kita gunakan sebagai contoh. Jadi kita latihan terus. Nah, dalam hal ini saya melatih diri saya, yakni yang tadi, yaitu terus setiap latihan, dan sebelum latihan itu saya selalu memberikan motivasi atau perkataan yang positif kepada diri saya sebelum latihan untuk menciptakan rasa percaya diri dan juga semangat ketika latihan. Selain itu, saya juga mulai melatih diri untuk berani berada di depan ketika latihan, paling depan dalam mengamati gerakan yang diberikan, dan juga saya sudah mulai berani untuk menunjukkan ini gerakan yang saya tangkap kepada pelatih tanpa rasa malu atau takut. Nah, jadi itu langkah-langkah yang saya lakukan. Jadi saya terus melatih diri saya untuk bisa menjadi seperti model yang saya gunakan sebagai contoh. Saya selalu memberikan motivasi positif dulu kepada diri saya sebelum latihan untuk menumbuhkan rasa semangat dan percaya diri. Saya juga terus berlatih bagaimana berperilaku seperti model yang saya gunakan sebagai contoh tersebut. Nah, contoh hasil yang dapat saya amati, saya lihat setelah melakukan langkah-langkah NLP modeling tersebut, saya dapat melihat adanya perubahan yang nyata pada diri saya. Nah, perubahan yang saya lihat ini saya dapatkan dari menonton video-video latihan dan uji coba pementasan sebelum tampil ke PKB. Pada video latihan tersebut yang di awal saya masih belum menunjukkan power pada gerakan yang saya tampilkan. Jadi di awal latihan itu saya belum berpower 100%, dan juga di awal latihan itu saya masih malu untuk menunjukkan ekspresi yang full ketika latihan, karena saya anggap itu masih latihan, ya nggak usah menunjukkan ekspresi. Itu yang di awal. Tapi berangsur saya lihat di video-video latihan selama proses latihan yang panjang tersebut, saya melihat adanya perubahan, dimana jadi setelah lama latihan prosesnya, saya melihat saya sudah bisa mengeluarkan ekspresi yang lebih full. Saya sudah bisa mengeluarkan gerakan yang lebih full power, yang lebih bertenaga di setiap gerakan yang ditampilkan. Jadi itu yang dapat saya lihat dari setiap video latihan, dan juga pada saat pementasan uji coba saya sudah melihat ternyata saya sudah menunjukkan 100% dari power atau kemampuan yang ada di dalam diri saya, baik secara ekspresi maupun power tenaga gerakan. Baik, sekian video singkat mengenai visualisasi atau penerapan dari NLP modeling untuk menciptakan rasa percaya diri. Semoga video ini bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan pada video. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom nama budaya. Salam harmoni.